Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 6 beranggotakan Afianita, Delania, dan Jen. Kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan teknologi nanopartikel pada penanganan kanker payudara. Selamat menyaksikan. Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama dari kematian para wanita di dunia yang diakibatkan oleh kanker. Kanker payudara sendiri saat ini sudah menduduki posisi teratas sebagai jenis kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada perempuan. Nah, persentase kasusnya diperkirakan sebesar 30% dari total semua kasus jenis kanker yang ada di Indonesia. Angka kejadian kanker payudara di Indonesia diperkirakan 42,1 per 1000 penduduk, dengan rata-rata kematiannya 17 per 1000 penduduk menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sekarang ini sudah banyak pengobatan kanker yang dikembangkan seperti penggunaan obat-obatan dalam kemoterapi. Akan tetapi obat-obat tersebut tidak didistribusikan ke tempat yang tepat dan juga ada efek samping serta metabolisme obat relatif cepat sebelum tiba di lokasi tumor. Nah, sebagai upaya dalam mengatasi hal tersebut, maka dapat kita lakukan pemanfaatan teknologi nanopartikel untuk menargetkan obat secara spesifik ke sel tumor yang dituju. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana mekanisme terjadi kanker payudara, bagaimana mekanisme teknologi nanopartikel dalam penanganan kanker payudara, dan tujuan kami yaitu menjelaskan mekanisme terjadi kanker payudara, menjelaskan mekanisme teknologi nanopartikel dalam penanganan kanker payudara. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi pada normalnya, sel itu hanya akan membelah diri ketika diperlukan, dan sel juga memiliki mekanisme untuk mematikan dirinya sendiri secara teratur. Akan tetapi, pada sel kanker, sel ini bersifat abnormal. Dengan kata lain, dia akan terus membelah diri dengan cepat dan bahkan tidak terkendali meskipun tidak kita butuhkan. Jadi apa sih penyebab dari kanker payudara ini? Kanker payudara ini bisa terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan struktur DNA dari sel normal yang bisa disebabkan oleh toksin atau racun yang tertumpuk dalam tubuh seperti zat karsinogen. Nah, secara umum, penyebab kanker payudara bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu karena mutasi gen BRCA1 dan gen BRCA2. Yang kedua, penggunaan terapi hormon pengganti. Perempuan yang mengalami menstruasi pertama di bawah 11 tahun, tidak menikah tetapi tidak melahirkan, tidak menyusui, atau melahirkan anak pertama di atas usia 35 tahun. Dan yang terakhir adalah bisa terjadi karena paparan radiasi dan juga senyawa karsinogen dalam tubuh. Adapun mekanisme perubahan sel normal menjadi sel kanker secara umum dibagi menjadi 6 tahap. Tahap yang pertama adalah sel-sel tumbuh sebagai tumor jinak dalam jaringan epitel. Lalu di tahap kedua, sel kanker menerobos lamina basal. Tahap ketiga, sel kanker mulai menyerang pembuluh kapiler. Dan tahap yang keempat, sel kanker melekat atau menempel pada dinding pembuluh darah hati jika itu terjadi pada hati ya. Lalu yang kelima, sel kanker mulai keluar dari pembuluh darah hati. Dan yang keenam, sel kanker berkembang biak dan bermetastasis di dalam hati. Nah, sel kanker ini juga dapat berinvasi ke bagian-bagian tubuh lainnya nantinya. Sekarang kita masuk ke dalam mekanisme kanker payudara secara lebih spesifik. Jadi kenapa bisa terjadi kanker payudara adalah karena adanya mutasi gen yang berperan dalam siklus sel normal, yaitu gen BRCA1 dan BRCA2. Nah, jadi karena keduanya sangat berperan, ketika terjadi mutasi gen, maka siklus sel normal akan berubah. BRCA1 memiliki 3 peran, yaitu aktivasi respon terhadap kerusakan DNA, perbaikan kerusakan DNA triple double strand break, dan aktivasi checkpoint siklus sel. Nah, BRCA2 memiliki peran dalam reparasi DNA dengan mekanisme rekomendasi homolog. Jenis mutasi yang bisa terjadi yaitu yang pertama, mutasi delesi pada gen BRCA1 maupun BRCA2 ini bisa mengakibatkan penderita berisiko 4 kali untuk menderita kanker payudara. Mutasi delesi missense pada gen BRCA saja itu bisa mengakibatkan penderita berisiko 6 kali untuk dapat menderita kanker payudara. Yang ketiga, mutasi splice friendship nonsense pada BRCA1
mengakibatkan penderita berisiko 4,2 kali penderita kanker payudara. Dan yang terakhir adalah mutasi splice term shift nonsense pada BRCA2 yang dapat mengakibatkan penderita berisiko 3,6 kali bisa menderita kanker payudara. Gejala dari kanker payudara antara lain akan muncul benjolan di sekitar payudara, warna kulit di sekitar payudara akan berubah warna, puting susu mengerut ke dalam, nyeri berkepanjangan, puting susu berubah menjadi kecoklatan, dan puting mengeluarkan cairan pada masa tidak menyusui. Adapun dampak dari kanker payudara adalah berpengaruh dalam dua aspek. Yang pertama secara psikis, timbul kecemasan ataupun rasa ketakutan di dalam diri sang penderita. Dan yang kedua adalah secara fisik. Yang paling fatal adalah dapat mengakibatkan kematian. Ya, sekarang kita masuk ke teknologi nanopartikel. Nah, kami akan menjelaskan konsep nanopartikel itu adalah material biologis dan sintetik yang memiliki ukuran yang sangat kecil, bentuknya berupa nanosel, nanotube, dan sebagainya. Nanopartikel bersifat hidrofobik dan memiliki lapisan polimer atau molekul bioreconnection yang nanti untuk mengarahkan molekulnya secara selektif agar tepat pada kankernya. Kemudian, nanopartikel dapat dibuat dari bahan alami ataupun dari bahan sintetis. Nah, jadi mekanismenya itu nanopartikel dibuat dari bahan kitosan. Kitosan itu terdiri dari polimer alami karbohidrat yang terbuat dari kepiting ataupun ragi atau jamur. Nah, kitosan ini akan membawa obat yaitu doksetalsalhidrat dihantarkan. Kemudian doksetalsal ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker, salah satunya kanker payudara. Nah, doksetalsalhidrat ini akan menelan sel kanker dengan cara mengganggu fungsi mikrotubulus yang penting untuk kelangsungan dari sel kanker. Nah, mekanisme yang digunakan yaitu targeting aktif dan pasif. Nah, mekanisme ini menargetkan nanopartikel tersebut langsung ke lokasi tumornya. Nah, jadi pada saat pasif, nanopartikel tersebut akan masuk melalui pembuluh darah dan akan terakumulasi. Nah, kemudian akan diarahkan untuk mendekati jaringan tumor. Nah, tapi ketika dia aktif, dia langsung mengenali antigen tumornya. Nah, maka akan digunakan ligan seperti antibodi dan peptida. Kemudian manfaatnya itu bisa menampung banyak molekul obat, ya, khususnya tadi untuk membawa obat doksetalsalhidrat. Kemudian memiliki fungsi lain seperti kontras agen, drug delivery atau untuk mengantarkan obat. Kemudian untuk mendiagnosis atau untuk diagnosis dan terapi. Tapi khususnya untuk pada pembahasan kali ini kita membahas tentang drug delivery atau pengantaran obat. Nah, kemudian efeknya itu memiliki resiko toksisitas tetapi tergolong rendah. Ya, belum ada bukti klinis yang membuktikan bahwa nanopartikel ini berbahaya. Tetapi karena di dalam nanopartikel ini ada logam berat, maka tergolong rendah toksisitasnya. Nah, kelebihannya itu nanopartikel ini ukurannya kecil, ya, dapat menembus kapiler dan efisien dalam mengakumulasikan obat dalam lokasi target. Nah, kemudian penggunaan bahannya yang biodegradable dapat dimodifikasi agar dapat mencapai target yang lebih spesifik. Nah, jadi nilai etis dan WK-nya itu teknologi ini masih tergolong teknologi yang aman, ya, dan risikonya relatif rendah. Seperti tadi tergolong rendah toksisitasnya. Kemudian teknologi ini sudah cukup banyak digunakan untuk pengobatan berbagai macam kanker, salah satunya kanker payudara. Bahan yang digunakan juga tergolong alami dan teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang diizinkan Tuhan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu pengobatan terhadap penyakit kanker, ya. Tuhan memberikan hikmat kepada para peneliti untuk dapat membuat nanopartikel. Tuhan menciptakan sel dengan struktur yang teratur dan unik sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan teknologi, salah satunya di bidang kesehatan yaitu teknologi nanopartikel. Selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan kanker payudara dan teknologi nanopartikel lalu dikaitkan dengan struktur dan fungsi sel. Kita tahu bahwa cara kerja sel itu sangat teratur, sistematis, dan ditunjukkan dengan sifat-sifatnya di mana dia membelah ataupun mematikan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika karakteristik tersebut sudah rusak, maka akan terbentuk kanker, salahnya itu kanker payudara. Nah, di sini kita menanganinya dengan nanopartikel. Nanopartikel ini bagaikan carrier yang nantinya akan membawa
obat kemoterapi karena dapat menargetkan obat secara spesifik pada lokasi tempat sel kanker tersebut membelah secara tidak terkendali. Nah, intinya kita tahu bahwa sifat sel ini yaitu dia tidak bisa sembarangan berikatan dengan tidak bisa sembarangan menerima partikel atau molekul, namun harus memiliki reseptor yang spesifik sehingga dapat saling berpasangan. Nah, karena itu nanopartikel pun didesain dengan bentuk dan struktur yang dapat berkaitan dengan reseptor pada sel kanker payudara ini nanti. Jadi nanopartikel akan masuk, kemudian dia akan mencari target reseptor yang memang cocok untuk saling berikatan dengannya, yaitu sel kanker payudara tadi, sehingga setelah nanopartikel menemukan sel itu, keduanya dapat saling menempel pada reseptor yang spesifik dan mulai melepaskan obat kemoterapi ke sel kanker tersebut. Akhirnya zat kemoterapi tersebut akan membunuh sel kanker tersebut. Nah, karena sel kanker tersebut sudah dibunuh, maka nantinya sel-sel yang bersifat abnormal akan habis, akan mati dan tergantikan oleh sel-sel yang normal kembali dan akan menjalankan tugasnya dengan baik kembali. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kami yaitu yang pertama, kanker payudara terjadi karena adanya mutasi pada sel normal yang disebabkan oleh penumpukan toksin dari zat kimia atau zat karsinogen dalam tubuh. Zat ini dapat berupa hormon pengganti maupun paparan radiasi, dan akhirnya terbentuklah sel kanker payudara yang terus membelah dan merusak jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu teknologi nanopartikel bekerja untuk menangani kanker payudara dengan membawa obat untuk ditargetkan pada sel kanker. Melalui mekanisme targeting aktif dan pasif, obat ditargetkan menuju sel kanker. Nah, adapun saran yang kami berikan yaitu perlu mencari lebih banyak sumber yang relevan dengan topik yang sedang diangkat. Terus yang kedua, membaca dan menalar informasi yang didapatkan dengan baik agar pemahaman atau konsep yang kita dapat mengenai topik yang kita angkat itu semakin mendalam dan dapat benar-benar kita pahami sebelum kita presentasikan. Nah, berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sumber